Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Maulana dengan NPM 504233735 dari kelas 2IA 20. Di sini saya akan membahas materi tentang kontrak elektronik. Pada materi ini ada beberapa pembahasan yang saya bahas, antara lain pengertian dan dasar hukum, definisi penting, syarat sah, keuntungan, jenis-jenis kontrak untuk perangkat lunak, perjanjian lisensi perangkat lunak, sanksi atas pelanggaran, tantangan dalam implementasi peran tanda tangan elektronik. Berikut materinya. Pertama, ada pengertian dan dasar hukum. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat secara digital oleh dua pihak atau lebih menggunakan sistem elektronik. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam berbagai peraturan Indonesia. Landasan hukum kontrak elektronik mencakup KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta beberapa peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik. Di sini, di dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Lalu materi berikutnya ada definisi penting dalam kontrak elektronik, yang dimana dokumen elektronik adalah informasi digital yang dapat disimpan dan diakses melalui perangkat elektronik. Lalu ada sistem elektronik, ialah perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola informasi elektronik. Kemudian ada sertifikat elektronik, adalah dokumen digital yang memuat tanda tangan elektronik serta identitas pihak dalam transaksi. Dan ada tanda tangan elektronik, adalah informasi digital yang digunakan untuk memverifikasi dan mengautentikasi dokumen. Berikutnya ada syarat sahnya kontrak elektronik. Agar kontrak elektronik dianggap sah, perjanjian harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, pihak-pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum, serta objek perjanjian harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, isi kontrak minimal harus mencakup identitas pihak yang terlibat, rincian objek transaksi, harga, syarat pembatalan, dan cara penyelesaian sengketa. Materi berikutnya ada keuntungan kontrak elektronik. Kontrak elektronik memberikan banyak manfaat, diantaranya efisien dan hemat biaya. Yang dimaksud efisien dan hemat biaya di sini adalah tidak perlu mencetak atau mengirim dokumen fisik dan mudah diakses. Dokumen digital dapat disimpan dan ditemukan dengan cepat. Lalu aman, penggunaan inskripsi dan tanda tangan digital mengurangi resiko pemalsuan, dan ada legalitas terjamin. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum jika memenuhi persyaratan yang sah. Kemudian ada jenis-jenis kontrak untuk perangkat lunak. Dalam dunia perangkat lunak, terdapat berbagai jenis kontrak yang umum digunakan. Antara lain, ada kontrak pengembangan perangkat lunak, yang dimana mengatur kerjasama antara klien dan pengembang dalam pembuatan perangkat lunak sesuai kebutuhan. Kemudian ada kontrak lisensi perangkat lunak, yang dimana memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak dengan ketentuan tertentu tanpa menyerahkan hak kepemilikan. Kemudian ada kontrak pemeliharaan dan dukungan perangkat lunak, perjanjian yang mengatur layanan perawatan perangkat lunak agar tetap berfungsi dengan baik setelah dikembangkan. Lalu ada kontrak outsourcing IT, perjanjian di mana perusahaan menyerahkan pengelolaan atau pengembangan perangkat lunak kepada pihak ketiga. Lalu berikutnya ada kontrak agile, kontrak yang memungkinkan perubahan selama proses pengembangan perangkat lunak sesuai kebutuhan klien. Kemudian ada Non-Disclosure Agreement atau NDA, ialah perjanjian yang melindungi informasi sensitif selama proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada kontrak penjualan perangkat lunak, mengatur pembelian perangkat lunak termasuk hak kepemilikan dan kontrol penuh atas perangkat tersebut. Dan ada kontrak open source, perjanjian yang memberikan izin kepada pengguna untuk memodifikasi dan mendistribusikan perangkat lunak secara bebas dengan mematuhi syarat tertentu. Kemudian ada perjanjian lisensi perangkat lunak. Perjanjian lisensi perangkat lunak mengatur penggunaan perangkat lunak oleh pengguna dengan hak dan batasan tertentu. Pemilik perangkat lunak tetap memegang hak cipta, sementara pengguna memperoleh hak untuk menginstal dan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
Jenis lisensi yang biasa digunakan dalam perjanjian perangkat lunak meliputi: pertama, ada lisensi perpetual yang berlaku tanpa batas. Lalu ada lisensi berjangka, berlaku untuk periode tertentu. Lalu kemudian ada lisensi open source, lisensi yang memberikan kebebasan menggunakan dan memodifikasi perangkat lunak. Kemudian ada lisensi komersial, memerlukan pembayaran untuk mendapatkan hak pengguna perangkat lunak. Kemudian ada sanksi atas pelanggaran kontrak elektronik. Pelanggaran kontrak elektronik dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, yang dimana jika dikenakan sanksi pidana itu denda maksimal 1 miliar rupiah atau hukuman penjara hingga 10 tahun. Lalu ada hukum perdata, yang dimana gugatan ganti rugi dari pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak atau hak cipta perangkat lunak. Kemudian ada tantangan dalam implementasi kontrak elektronik. Beberapa tantangan dalam penerapan kontrak elektronik meliputi: yang pertama, keamanan data, yang memiliki resiko peretasan atau kebocoran data. Lalu yang kedua ada perbedaan regulasi, yang dimana setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang kontrak elektronik, sehingga perlu perhatian khusus dalam kontrak lintas negara. Kemudian ada autentikasi dan validasi. Penggunaan tanda tangan elektronik yang sah memerlukan lembaga resmi untuk memvalidasi identitas pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada peran tanda tangan elektronik dalam kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik adalah elemen penting dalam kontrak elektronik. Terdapat dua jenis tanda tangan elektronik. Yang pertama itu ada tanda tangan elektronik sederhana, yang digunakan untuk transaksi yang tidak membutuhkan keamanan tinggi. Kemudian yang kedua ada tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang dimana diakui secara hukum dan divalidasi oleh lembaga resmi memberikan keamanan yang lebih kuat. Sekian materi yang saya bahas pada pembahasan ini. Terima kasih.